Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga saja selalu diberi kesehatan dan juga kelancarannya. Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel Hendoang Channel, yang mana channel kita ini mengulas tentang tanaman hias dan juga seputaran perawatan tanaman hias. Dan untuk di video kali ini tentunya teman-teman, bagi yang sudah mengikuti saya lama pasti pernah melihat salah satu pokok pohon pucuk merah yang ada di depan kita ini, yang mana pohon pucuk merah satu ini di video sebelumnya telah saya lakukan pembentukan motif persegi 5 ataupun logo yang ada di kantor ini. Dan untuk edisi kali ini kita akan melakukan pemangkasan ringan dan juga menyempurnakan bentuk persegi 5-nya dulu ya teman-teman, dikarenakan sudah bisa terlihat pohon pucuk merahnya, daunnya sudah mulai rimbun, mulai tumbuh dengan subur kelihatannya ini yang di bagian atas. Dan kita akan merapikannya dan melihat mana celah-celah yang belum terbentuk sempurna. Jadi kita lakukan pembentukan sedikit saja nanti ya. Bisa dilihat teman-teman, ini batasan waktu 2 bulan yang lalu saya pangkas. Dan memang untuk pertumbuhan 2 bulan ini baru sebatas ini teman-teman semua. Memang prosesnya masih cukup panjang kelihatannya ini. Dan semoga saja pemangkasan hari ini sedikit bisa mulai terlihat bentuk dan motifnya, sehingga nanti cepat terbentuk apa yang kita harapkan. Nah, itu logonya yang di atas sana yang akan kita coba bentuk di sini. Oke, langsung saja teman-teman kita lihat proses pemangkasannya dan juga pembentukan sedikit motifnya nanti ya. Ya, untuk di tahap awal ini saya mencoba melihat dulu bagaimana, apakah persegi 5 yang sudah sempurna atau belum. Dan memang untuk di bagian samping masih banyak dahan dan daunnya yang belum terisi penuh ya. Dan saya masih berhati-hati karena di bagian atasnya ini ataupun yang persegi 3-nya ini masih belum ketemu ini kelihatannya. Dan saya masih melakukan pemangkasan dahan-dahannya juga, karena masih ada dahan yang sedikit begitu besar ini. Nah, di sudut ini masih terlihat belum rapi bentuknya teman-teman semua. Dan bagian atas saya coba pangkas sedikit dulu untuk bagian tepinya, untuk melihat batasan yang untuk motif nanti di tengahnya. Saya coba lakukan pemangkasan ringan saja teman-teman, karena memang daunnya sudah mulai terbentuk ini. Nah, di sini saya juga menggunakan gunting dahan yang kecil ini teman-teman, karena dahannya masih ada yang begitu besar ini. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman semua, jika memang ada dahan yang begitu besar, lebih baik gunakan gunting yang lebih kecil. Jika gunting dahannya menggunakan yang besar, takutnya nanti gunting teman-teman semua tidak
kuat untuk memotong dahannya. Dan ini saya masih menggunakan gunting yang kecilnya ini, dan juga melihat mana yang bentuk persegi limanya masih belum sempurna, saya coba lakukan untuk merapikannya ya. Nah, saya mulai lagi ini untuk pemangkasan di bagian atasnya ini. Dan tidak lupa kita juga harus membuang dimana sisa pemangkasan kita yang bagian atas, agar bisa melihat bagaimana yang posisi belum rapinya. Jadi bisa kita pangkas lagi agar bisa terlihat datar ataupun rata. Ya, ini sudah saya rubah arah kameranya agar teman-teman bisa melihat lebih dekat. Ini saya sengaja fokuskan untuk teman-teman melihat bagian yang saya pangkas dengan begitu jelas, lebih dekat pastinya. Memang di bagian yang sebelah sini masih banyak dahan yang belum pulih ini, ataupun belum terbentuk secara sempurna. Dikarenakan di video sebelumnya, di part satunya itu, untuk di bagian sebelah sini saya hampir melakukan perombakan total dengan memangkas dahan yang begitu besar, sehingga terlihat ini begitu kosongnya ya teman-teman semua. Saya masih coba merapikan di bagian atasnya ini, yang untuk ujungnya ini. Sambil melihat mana daun-daun yang belum terpangkas agar bisa terlihat rapi ya. Nah, ini bisa dilihat ini teman-teman, habis ini memang dahannya waktu 2 bulan yang lalu saya lakukan pemotongannya, begitu besar dahan yang saya ambil, karena memang posisinya dia saat pembentukan persegi limanya itu mengganggu. Jadi saya potong agar bisa terbentuk lebih sempurna persegi limanya. Memang untuk daunnya sudah mulai menghijau ini ya teman-teman, tidak begitu muda lagi, sudah hampir menjadi dahan yang bagus untuk proses pertumbuhannya. Karena kemarin saya memang sengaja menunggu hingga daunnya berwarna sedikit kehijauan agar sudah bisa terbentuk dengan sempurna. Dan saya melakukan untuk di bagian atasnya lagi, ini yang tingkatan keduanya teman-teman, dikarenakan ini suatu saat kita akan membentuk motif logonya nanti di atas ini. Apakah bisa atau enggaknya ya tetap didoakan saja teman-teman. Semoga ini bisa menjadi karya yang indah dan dengan bentuk yang sempurna. Nah, ini untuk yang di bagian tengahnya ini memang untuk proses pertumbuhan pohon pucuk merah yang menjulang tinggi biasanya ini teman-teman, sehingga dia bisa terlihat jauh lebih panjang dari yang lainnya ini. Dan untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah teman-teman, sehingga membuat kita semangat untuk beraktivitas ya. Dan tentunya semoga dalam keadaan sehat semua teman-teman semuanya.
Oke, untuk teman-teman jika ingin melakukan proses pemangkasan seperti ini, diharapkan guntingnya jangan terlalu begitu ke bawah, karena nanti takutnya ada bagian dahan dan daun yang terpangkas sehingga susah dan sulit untuk melihat kedatarannya nanti. Jadi cukup sedikit mengawang-awang saja, itu tidak masalah, yang penting bisa terlihat rata dan datar ya. Nah, ini sudah saya ambil untuk di bagian tengahnya, sudah saya buang semua. Untuk diketahui teman-teman semua, untuk proses pertumbuhan yang di bagian samping-sampingnya ini memang cukup lambat kelihatannya, sehingga masih banyak dahan yang belum terisi dengan baik ya. Ya, kita coba saja teman-teman lihat hasil pemangkasan hari ini, bagaimana hasilnya dan bentuknya. Nah, ini sudah bisa terlihat pada gambar untuk proses pemangkasan kita hari ini ya. Dan inilah hanya hasilnya, walaupun belum terlihat begitu sempurna ya, tapi ya sudah sedikit mengobati kepuasan hati lah, setidaknya bentuk dan motifnya sudah mulai terbentuk. Nah, ini di bagian yang ujungnya ini, dan tadi di bagian sebelah sini saya lakukan pembentukan lagi karena tadi sempat sedikit melebar dianya, jadi saya lakukan lagi pemotongan dahannya tadi. Nah, ini ujung sini tadi ya. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya, cukup indah. Memang corak daun pucuk mira ini bisa menjadi favorit di mana kalangan tanaman hias untuk pemilik taman rumah ataupun juga di taman kantor ya. Nah, ini untuk batasannya bisa dilihat teman-teman, sedikit ada tingkatannya yang saya bentuk tadi. Memang daunnya sudah tidak terlihat lagi warna merah pekatnya ya, sudah mulai menghijau dianya. Dan semoga saja nanti habis Idul Fitri kita lakukan pemangkasan lagi, dan hasilnya semoga mulai sempurna ya. Dan oke, cukup sekian dulu teman-teman semua video saya kali ini, dan tetap dipantau dan didukung channel saya ini. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua untuk mencintai tanaman hias dan juga merawatnya. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.